Malaikat Jibril merupakan malaikat dengan segala kekuatan, dan sosoknya yang luar biasa besar. Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi percaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Suatu ketika, malaikat Jibril pernah dibuat takut, dan menahan ucapannya. Ketika salah satu malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertama kalinya turun ke bumi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Jibril, lalu langit tiba-tiba terbelah, dan di saat itu turunlah malaikat. Kemudian, malaikat tersebut mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang duduk bersama malaikat Jibril. Ketika malaikat ini menghampiri Rasulullah dan Jibril, Rasulullah melihat Jibril nampak ketakutan dan gelisah. Kemudian, malaikat yang baru turun tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja, atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril, dan Jibril mengisyaratkan untuk memilih hidup sederhana. Dan Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup bagai hamba sahaya." Setelah malaikat tersebut mendengar yang dipilih Rasulullah, kemudian malaikat itu pun pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Lantas Jibril berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali, malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi, kecuali saat ini." Melihat reaksi Jibril yang gelisah dan ketakutan, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril?" Dan Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab Jibril. Malaikat Israfil memiliki sayap berjumlah 600, sama dengan Jibril. Namun, satu sayap Israfil, sama ukurannya dengan 600 sayap milik Jibril saat disatukan. Sosok malaikat agung, yang diciptakan oleh Allah yang Maha Besar. Israfil sangat takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia melipat sayapnya yang besar, dan luasnya ratusan kali lipat milik Jibril itu, sehingga menjadi sangat kecil. Ketika Israfil turun ke bumi, Jibril mengira sudah datang waktunya hari kiamat. Dan sudah waktunya Israfil membunyikan sangkakalanya. Peristiwa inilah yang membuat malaikat Jibril gelisah dan takut. Karena Israfil adalah malaikat yang sangat besar, satu sayap Israfil berada di timur, dan satu lagi berada di barat. Kakinya berada di lapisan ketujuh bumi yang paling bawah, yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Sementara itu, 7 lapis langit hanya sampai di kedua lututnya. Lehernya merunduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan arsy ada di pundaknya. Israfil membentangkan kaki kanannya, dan mengundurkan kaki kirinya. Dan lauh mahfuz berada di depan matanya. Israfil memegang sangkakala, dan pandangannya selalu melirik ke arah arsy. Telinga Israfil selalu waspada mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meniup sangkakala. Sangkakala adalah sebentuk tanduk yang terbuat dari cahaya. Wallahu a'lam bishawab.